Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ainun Amalia dari kelas A11 dengan NIM 23010150500024. Jadi, saya ingin mempraktekkan suatu jenis dari bisdas atau bisa disebut dengan fisika dasar, yaitu hukum Archimedes, dengan menentukan peristiwa tenggelam, terapung, dan melayang pada telur dengan menggunakan hukum Archimedes. Alat dan bahan. Yang pertama ada garam, yang kedua ada sendok, yang ketiga ada pengaduk, yang keempat ada telur, dan yang kelima ada wadah yang sudah diisi dengan air secukupnya. Oke, pertama-tama kita mengambil wadah dan airnya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan telur ke dalam air tersebut. Oke, kemudian kita masukkan garam sendok sampai ada perubahan. Kemudian kita aduk secara perlahan. Dua sendok garam. Tiga sendok garam. Empat sendok garam. Dasar teori. Jadi, hukum Archimedes itu mengatakan bahwa jika suatu benda dicelupkan ke dalam sesuatu zat cair, maka benda itu akan mendapat tekanan ke atas yang sama besarnya dengan beratnya zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. Nah, rumus prinsip hukum Archimedes itu adalah Fa sama dengan P kali G kali V. Dengan keterangan Fa itu adalah tekanan Archimedes dengan satuan Newton per meter pangkat 2. P itu massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter pangkat 3. G itu gravitasi dengan satuan Newton per kilogram. Dan V itu adalah volume benda yang tercelup dengan satuan M pangkat 3.
Menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara karena dalam air benda mendapatkan gaya ke atas. Sementara ketika di udara, benda memiliki berat yang sesungguhnya. Dalam persamaan, WB sama dengan MB kali G. Ketika dalam air dikatakan memiliki berat semu yang dinyatakan dengan WDF sama dengan WB kurang FA. Dengan keterangan, WDF itu merupakan berat dari fluida, yang dikatakan juga dengan berat semu dengan satuan Newton. WB itu adalah berat benda sesungguhnya atau berat di udara. FA itu adalah gaya angkat ke atas atau yang biasa disebut dengan juga gaya apung. Analisis data. Dari hasil pengamatan dan percobaan tadi dapat diperoleh beberapa penjelasan antara lain. Yang pertama, benda tenggelam karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Yang kedua, benda melayang karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Yang ketiga, benda terapung karena massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis air. Garam itu berfungsi untuk memperbesar massa jenis air. Dengan begitu, semakin banyak garam yang diberikan maka semakin besar pula massa jenis airnya. Tenggelam. Sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan tenggelam jika berat benda lebih besar daripada gaya ke atas. Dengan rumus W lebih besar FA. Pada saat telur dimasukkan ke dalam air yang tak terisi garam, maka telur tersebut akan tenggelam karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Kemudian air diberikan garam 1 sendok dan diaduk secara perlahan-lahan. Telur masih juga tenggelam karena massa jenis telur masih lebih besar daripada massa jenis air. Melayang. Sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan melayang jika berat benda sama dengan gaya ke atas, atau benda tersebut dapat dibilang keadaan setimbang dengan rumus W sama dengan F kali A. Pada saat air diberi 5 sendok garam dan diaduk secara perlahan-lahan, maka telur akan berada pada keadaan melayang. Hal ini terjadi karena massa jenis air sama dengan massa jenis telur. Garam di sini berfungsi untuk memperbesar massa jenis air. Terapung. Sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan terapung jika berat benda lebih kecil dari gaya ke atas dengan rumus W lebih besar FA. Pada saat air diberi 9 sendok garam dan diaduk secara perlahan-lahan, maka telur itu akan terapung karena massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur. Hal ini terjadi karena semakin banyak garam yang diberikan, maka semakin besar pula massa jenis zat cairnya atau air. Kesimpulan, dari percobaan serta hasil pengamatan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa telur akan melayang atau bahkan terapung apabila dimasukkan ke dalam air yang telah dilarutkan dengan garam. Hal ini dikarenakan massa jenis air yang sebelumnya lebih kecil daripada massa jenis telur, dan massa jenis telur akan bertambah apabila dicampurkan dengan garam jika massa jenis garam lebih besar daripada massa jenis air, yang membuat massa jenis zat cair akan lebih besar daripada massa jenis telur, sehingga menyebabkan telur menjadi terapung. Percobaan ini sesuai dengan hukum Archimedes yang mengatakan bahwa apabila suatu benda sebagian ataupun seluruhnya terbenam ke dalam air, maka benda tersebut akan mengalami gaya tekan yang mengarah ke atas, yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh bagian benda yang terbenam tersebut. Saran yang dapat diberikan dalam praktikum mengenai penerapan hukum Archimedes ialah semoga kedepannya atau pada praktikum selanjutnya situasi dalam pelaksanaannya lebih bisa terkontrol dengan baik, sehingga bisa memperoleh data hasil yang lebih akurat dan lebih bisa mendalami. Kemudian perhatikan hal-hal yang berikut. Yang pertama, saat mengaduk air yang dicampur dengan garam, sebaiknya aduk secara perlahan-lahan agar telurnya tidak pecah. Yang kedua, pada saat pemberian garam harus berhati-hati agar mendapat keadaan tenggelam, melayang, dan terapung. Yang terakhir, gunakanlah gelas yang berwarna bening agar mudah untuk mengamati percobaan yang dilakukan. Oke, baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.